Sugeng rawuh wonten ing Kelurahan Pathehan. Monggo. Saat ini saya ada di Plaza Ngasem yang berdekatan dengan Taman Sari, lokasi wisata menarik di Pathehan. Tapi ngomong-ngomong panas, aku pengen nemuin saudaraku lama. Tapi kayaknya dia udah menjabat di sini. Gimana keseruan saya ketemu sama Pak Lurah? Come on! Bagaimana memperdayakan dan mengoptimalkan UMKM di Pathehan ini yang sudah mencapai sampai 436 itu, Pak? Baik, kalau untuk pemberdayaan UMKM sejumlah 436 sebetulnya bukan perkara yang mudah, tetapi dengan sinergitas antar lembaga, kita saling bantu-membantu untuk membuat event misalnya. Kita rangkul kelembagaan-kelembagaan yang ada seperti Pok Darwis, kemudian kampung wisata, dan tentu saja kita melibatkan UMKM yang ada di Kelurahan Pathehan ini. Kita buat suatu event di mana dalam event tersebut kita berikan keleluasaan bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Nah, ini suatu sinergi yang harus kita pertahankan, di mana dengan sinergi ini kita akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih meningkat bagi para pelaku UMKM. Jadi luar biasa sekali ya Pak, UMKM khususnya di Pathehan ini. Tentang penjelasan Pak Lurah tadi tentang budaya, makanan. Terus untuk sekarang ini tempat-tempat strategisnya itu apa aja di sini? Baik, untuk tempat-tempat strategis seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu nilai lebih dari Kelurahan Pathehan ini memiliki objek wisata yang sudah terkenal, yaitu Taman Sari. Taman Sari, ya. Di mana Taman Sari ini menjadi objek wisata tujuan pada saat ke area Jeron Beteng. Nah, adanya Taman Sari memberikan keuntungan plus yang kemudian kita sambut adanya posisi Kelurahan Pathehan yang memiliki Taman Sari ini dengan membuat suatu seperti gerakan-gerakan atau suatu kegiatan di mana kita dapat mengekspos objek wisata, kemudian budayanya, dan otomatis kita angkat juga perekonomian melalui pemberdayaan UMKM itu. Apalagi sekarang ini ya Pak ya, banyak anak muda yang mereka sangat berbakat sekali khususnya di kesenian, hiburan atau budaya itu banyak sekali. Contohnya misalnya kita di sini dikasih semacam live musik atau apa, itu bisa juga ya Pak? Bisa. Rencana kedepannya untuk pasar Ngasem ini akan dibagi menjadi dua bagian, yang sisi barat sebagai pasar tradisional, yang sisi timur sebagai pasar kuliner. Nah, di sana juga ada plaza, di mana kami ingin menghidupkan kehidupan malam di area pasar Ngasem ini dengan membuka pusat kuliner malam di area kuliner. Itu bisa timur. Jadi rame lagi bisa. Dan kita tampilkan pertunjukan di Plaza Ngasem. Ada kesenian, kemudian ada penampilan dari anak-anak. Kita fasilitasi semuanya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa wisata di Pathehan yang sudah terkenal ini juga kami kemas dalam suatu tema besar kita yang juga sudah terekspos melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu dengan ikon romantisme ngeteh di Pathehan. Romantisme ngeteh di Pathehan. Jadi kayak kafe atau apa gitu Pak? Nah, begini, suatu hal yang mendasari munculnya ide romantisme ngeteh di Pathehan ini sebagai ikon, itu karena kita kepingin mengembalikan Pathehan pada awal terbentuknya Pathehan. Jadi Pathehan ini merupakan tempat tinggal abdi dalam penyaji teh. Oh gitu. Kami kepingin mengembalikan dari teh kita bisa terkenal dengan nama Pathehan, dan Pathehan harus bisa terkenal dengan ikon romantisme ngetehnya. Wes, kalau ngomong-ngomong tentang romantis, itu kayaknya masuk banget di saya Pak. Harus. Berarti insya Allah besok kita bisa mencoba ke sini semua ya Pak ya? Boleh, kita Terima coba. kasih Bapak. Siap. Nah guys, kalian pasti ngerti kan
yang namanya batik itu mesti selalu dibuat baju. Tapi kali ini kok beda. Batik kok di brownies kok di batik, apa enak ya? Tapi aku penasaran. Ngilangin penasaranku, langsung aja bincang-bincang sama Bu Novi. Come on. Nah, ini yang bikin saya penasaran tadi. Saya nanya Ibu, ini awal mula Ibu bikin batik brownies itu bagaimana Ibu? Awalnya usaha kami, usaha dari makanan. Kami ingin menampilkan makanan yang khas Jogja. Ya. Di sini saya membuat brownies dengan tambahan batik. Batik yang kami tuangkan motif khas Jogja. Nah, ini untuk motif-motif tersendiri ada apa aja ini? Macam-macam motifnya browniesnya ini tersendiri, Bu. Motifnya ada motif kawung, ada motif parang, ada sidoluhur, dan biasanya dipesan untuk hantaran manten, untuk oleh-oleh atau untuk syukuran. Bisa juga untuk hampers lebaran gitu. Untuk prosesnya sendiri membutuhkan waktu yang lama. Ya, dari adonan kue kita batik, itu nanti kita kukus, baru kita tuang browniesnya. Oh. Nah, pemasarannya tersendiri batik brownies ini bagaimana Ibu? Ya, biasanya orang yang pesan kue-kue di sini, ada yang Langsung pemesan langsung, ya, ada juga yang online lewat WA atau Instagram gitu. Nah, harapan Ibu tersendiri apa untuk batik browniesnya ini? Harapannya kedepannya untuk usaha kami di bidang brownies batik ini agar lebih dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY bisa mendampingi kami pelaku usaha agar bisa lebih maju dan berkembang. Ini apa kok kaos dilukis-lukis kayak gini? Oh, mau tahu mbaknya? Halo, iya. Ya. Ini saya pengen tahu kok kaos dilukis-lukis kayak gini gimana toh? Nah, ini nganu mbak, tren fashion baru untuk anak muda supaya mencintai batik. Ya saya mempunyai konsep bikin kaos batik lukis untuk anak-anak muda. Gitu. Sebetulnya sudah era tahun 80 sudah ada. Oh gitu. Jadi anak-anak muda dari Kampung Taman Sari itu pengen mengembangkan batik dengan kreativitas dan inovasi mereka. Jadi saya sebagai generasi penerus pengen melanjutkan supaya batik itu ada turunannya yang disukai anak-anak muda gitu mbak. Ini ada apa aja? Motifnya banyak mbak, selain iya. apa? Saya lihat juga banyak banget pak. Ya, motif-motif dekoratif, motif-motif realis, abstrak, kontemporer seperti ini. Terus flora fauna, seperti ada di depan itu ada flora fauna. Ini flora fauna. Ini ada karya anak-anak ini ya. Macem-macem mbak. Jadi dan bisa custom di sini. Oh gitu. Itu satu kayak gini prosesnya lama nggak? Kurang lebih 1 minggu. Jadi nanti tingkat kerumitannya ada, kadang-kadang ada yang 3 hari selesai. Nah, rata-rata seminggu. Iya, gitu. Tergantung request juga. Ya. Gitu mbak. Awal mula Ibu jadi pembersih batik lerak itu dari kapan ya? Saya membuat ini sabun lerak itu mulai 3 tahun yang lalu. Jadi belum pas, lama? Iya, belum lama. Pas pandemi. Corona ya, Iya, pandemi ya. Kita di rumah kita mulai membuat ini. Lalu fungsinya Ibu? Fungsi lerak ini untuk perawatan batik tradisional. Ya batik, terutama batik. Karena selama ini saya melihat di kampung Taman itu kampung batik, tapi belum ada untuk perawatannya batik itu seperti apa. Itu saya kalau mencuci lihat simbah dulu, kalau mencuci pakai lerak.
terus saya pelajari dengan lerak yang ini, lerak yang Oh, ini awal mulanya sebelum jadi ini. Buah lerak seperti gini, kita kalau gini kan repot, iya. Terus saya buat untuk lebih mudah untuk cair, gitu. Jadi kita buatnya semua dari hasil ini buah lerak, ini ya. buah lerak yang kita olah, kita rebus untuk menjadi cair, dan saya tambah dengan pewanginya. Kalau lerak murni kan warna baunya itu kecut, ya asam, gitu kan, asam. Terus saya tambah dengan bubuk cendana dan bubuk kayu manis. Pertama kali saya memperkenalkan ini untuk sabun lerak, saya pasarkan dengan kalau ada orang yang membeli batik, batik tulis saya, ini akan menawarkan gitu ya. Selain menawarkan, saya tambah untuk bonus. Sementara ini teman-teman saya yang sering beli batik saya itu malah minta suruh merawat kain batiknya itu, jadi dia nyucikan ke tempat saya. Oh, jadi sekalian. Iya. Kenapa pakai sabun lerak? Sabun lerak itu merawat kain batik, karena kan batik itu kan sering ada dimakan renget ya, renget ya. Hewan kecil-kecil tahu-tahu ini udah bolong-bolong kecil-kecil. Nah, ini dia renget itu tidak mau, terus diratus biar sedep dan bau, ya. Dan selain itu soga, warna-warna soganya itu lebih muncul lagi, lebih gelap dan terang. Untuk pemasaran sudah saya mulai merekrut dengan ini, ikut di kelurahan, Kelurahan Patehan. Saya di dalam UP2K, salah satu program dari PKK juga di situ. Terus saya diikutkan direkrut ke G2R. Kelurahan Patehan merencanakan membuat paket wisata menelusuri kampung-kampung di Patehan, di mana masing-masing kampung ini akan menyajikan produk-produknya yang dapat dinikmati oleh peserta paket wisata. Konsepnya seperti apa? Saya akan menemui Pak Yoko dan Mas Koko. Romantisme ngeteh di Patehan. Wah, sih cocok awan-awannya. Dari tadi saya jalan-jalan panas-panasan, cocok teh ini. Halo Bapak. Wah, yang semangat dong Pak. Sudah minum tehnya belum? Sudah. Saya belum melihat, coba minum lagi. Supaya silakan. Oke. Ini tehnya luar biasa sekali loh Pak. Teh gimana? Segar ya. Tadi saya sudah muter-muter di Patehan ini Bapak, luar biasa sekali. Panasnya luar biasa. Oke Bapak, saya ada beberapa pertanyaan. Ini khususnya buat Pak Toko dulu ya. Konsep paket wisata sendiri itu bagaimana khususnya di Patehan ini? Jadi itu semua berawal dari nama Patehan ya. Ya. Kalau kita melihat toponimnya, toponim Patehan itu adalah kampung abdi dalam membuat teh. Jadi abdi dalam keraton yang tugasnya membuat teh itu berdomisili di Patehan ini. Nah, dari sekian lama itu kok tidak terekspos, sehingga kami mempunyai keinginan bahwa ngeteh di Patehan itu akan kita ekspos. Maka dari itu kami membuat katakanlah semacam paket wisata yang dengan tagline tadi, romantisme ngeteh di Patehan. Meskipun kita tahu bahwa di Patehan dan Cilon Beteng pada umumnya itu kayak akan destinasi wisata, tapi kebanyakan destinasi wisata budaya mesti seperti keraton, Taman Sari dan lain sebagainya. Kita mencoba menawarkan yang sifatnya paket wisata. Paket wisata nanti kita akhiri dengan istirahat bersama, ngeteh bareng-bareng. Di acara ngeteh itu nanti akan kita suguhkan berbagai macam kegiatan kesenian budaya yang ada di Patehan. Itu konsepnya seperti itu ya. Apa keunikan tersendiri itu semua Pak? Ya, kalau keunikannya memang ini hanya ada di Patehan aja ya. Karena memang kita ngambil toponim Patehan tadi bahwa di wilayah ini adalah
rumah atau tempat tinggal abdi dalam pembuat teh di keraton. Jadi kita mengangkat itu, dan itu menjadi hal yang cukup unik karena memang kita mengangkat wisata yang memberdayakan kampung-kampung yang ada di sekitar wilayah Patehan kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu kekuatan untuk paket wisata kita itu. Kalau dari wisatawan sendiri, itu yang didapatkan dari semua itu apa? Ya, experience-nya. Experience minum teh di jam-jam seperti keraton juga ada kebiasaan minum teh di jam-jam tertentu. Di Kelurahan Patehan juga terdapat pool center produk-produk UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulannya. Sementara pool center di Patehan menempati salah satu ruang di Kelurahan Patehan. Berbagai produk UMKM di Patehan juga dipamerkan di sini. Itulah yang dilaksanakan oleh Kelurahan Patehan dalam komitmennya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai potensi yang ada. Tentu gerakan gotong royong yang masih hidup dalam masyarakat terus dipupuk agar tumbuh subur, menyuburkan dan mensejahterakan warganya. Matur nuwun rawuhipun.